Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 10, unit kegiatan belajar 4, kurikulum program sekolah penggerak. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Perlu diketahui bersama-sama tentang tujuan pembelajaran materi ini. Nah, pada bagian ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Karena diketahui bahwa kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini atau dewasa ini sangat berkembang pesat, sehingga seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, dan bahkan negara yang berbeda. Selanjutnya, perlu diketahui juga pada era sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa dunia seolah-olah tak berjarak. Kita dapat terhubung dengan siapapun dan dari manapun. Batas wilayah, negara, bahkan dunia dapat dengan mudah dijangkau. Misalnya, kalian yang berada di desa cukup terhubung dengan internet, baik melalui handphone, laptop, ataupun komputer, gadget, dan lain sebagainya. Maka kalian dapat berkomunikasi dengan teman atau orang lain, bahkan keluarga, meskipun lokasi kalian jauh dan sangat berbeda. Bahkan kita dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tentu memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan atau mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke seantero dunia dengan mudah dan cepat. Kita ambil contoh, misalnya Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat beragam atau berbineka. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama atau kepercayaan di Indonesia. Namun di tengah keberagaman tersebut atau keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan atau keragaman. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik. Misalnya di Bali ada tradisi ngejot, yaitu tradisi memberikan makan kepada tetangga yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk antara agama Islam dan pemeluk agama Hindu. Di Maluku ada tradisi pela gandong, yaitu suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga ketika terikat dengan perjanjian persaudaraan, maka ia harus saling tolong-menolong, saling membantu sekalipun di dalamnya berbeda agama. Di Papua ada tradisi bakar batu yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Itulah nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang berkembang di negara kita. Anak-anakku sekalian, selain peluang, tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi dan komunikasi kita dapat terpengaruh oleh hal-hal yang buruk atau negatif dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi dan komunikasi pula muncul berita hoax, kemudian bullying atau membuli. Ya, kalau hoax itu artinya berita bohong. Kemudian shaming atau shaming itu artinya mencemoohkan, dan hate speech atau ujaran kebencian. Itu sangat menyebar secara masif di media sosial. Sehingga tak jarang informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi juga sering kali merugikan. Dengan teknologi informasi pula, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat menyebar dengan cepat dan tentu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Ide-ide yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme bertebaran di jagat maya dan dapat mempengaruhi kita.
Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat sehingga ke desa dan perkampungan. Sekarang bagaimana berpancasila di era media sosial? Yang pertama, menurut data yang dirilis We Are Social tahun 2019, bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai hampir kurang lebih 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya pengguna internet terus mengalami peningkatan secara signifikan. Yang kedua, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga 5 Mei 2020 mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan disinformasi, misalnya terkait COVID-19 yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, menurut riset dailysocial.id melaporkan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di platform FB atau Facebook 82,25%, WA atau WhatsApp 56,55%, dan IG atau Instagram 29,48%. Sebagian besar responden, kurang lebih 44,19%, yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks. Yang keempat, selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. Namun demikian, di sisi lain, ternyata media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik atau hal-hal yang positif, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan, kemudian sebagai alat untuk kegiatan politik, ekonomi, atau bisnis, bahkan bisa menjadikan seseorang terkenal atau viral. Nah, jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi ia dapat menjadi alat untuk menebar kebaikan, tetapi di sisi lain ia juga dapat menjadi alat untuk melakukan pengerusakan sosial atau moral. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, dan menyuarakan keadilan. Demikian tadi penjelasan yang bisa Bapak sampaikan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi, maka ada tugas individu. Yaitu tugasnya coba analisis pernyataan berikut ini. Di situ judulnya ada Pancasila dan pandemi. Pada saat ini ditandai dengan munculnya virus COVID-19, ia tak hanya menjangkiti satu negara, melainkan telah menjadi wabah dunia atau dengan kata lain pandemi. Penyebaran virus ini begitu masif. Sebagai pandemi, tentu saja penanganan terhadap penyebaran COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu kelompok, ataupun satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga negara dunia. Nah, pertanyaannya, terkait dengan permasalahan atau pernyataan tersebut, bagaimana peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era pandemi ini? Sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, sikap dan tindakan apa sebaiknya dilakukan menghadapi pandemi? Catatan, silakan kerjakan di buku tugas, jangan lupa ditulis terlebih dahulu soalnya. Kemudian jawabannya dipoto dan dikirim ke grup tugas seperti biasa. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah Bapak sampaikan atau kita bahas sama-sama tentang materi peluang dan tantangan nilai-nilai Pancasila pada saat ini.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.